Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, bangsa Indonesia ini adalah bangsa berkepulauan terbesar di dunia. Bangsa kita memiliki keberagaman budaya, adat istiadat, dan beraneka macam bahasa, yaitu bahasa daerah masing-masing. Sehingga di antara kita memiliki perbedaan suku, ras, dan budaya dari masing-masing daerah di mana kita berada atau di mana kita berasal. Namun, perbedaan yang kita miliki ini justru menjadi ikon bagi bangsa kita, sekaligus kekayaan yang begitu besar yang mungkin tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dan ini semua kita miliki bersama dari dulu sebelum kita merdeka sampai saat ini. Semua perbedaan itu disatukan dengan jiwa nasionalisme kita, yaitu cinta terhadap bangsa sendiri, cinta terhadap tanah air sendiri, di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi satu tujuan. Dengan Bhinneka Tunggal Ika, siapapun di antara kita tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan mengusik serta merendahkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau disingkat dengan SARA yang ada di dalam tubuh kita masing-masing. Sesama anak bangsa, kita harus menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia tanpa terkecuali dari manapun dia, apapun agamanya, apapun bahasanya. Saudaraku sekalian, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang diambil pada tahun 2010 menetapkan bahwa di Indonesia ini terdapat sekitar 1.340 suku bangsa atau kelompok etnik. Suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari seluruh total populasi warga Indonesia. Sedangkan di Papua dan Kalimantan memiliki populasi lebih kecil. Dan perlu diketahui bahwa pembagian kelompok suku di Indonesia memang belum final dan belum jelas 100%. Sehingga data yang keluar belum bisa dikatakan mutlak karena semua masih berdasarkan perkiraan. Namun walaupun perkiraan sudah mendekati kebenaran. Hal ini terjadi karena perpindahan penduduk, percampuran budaya, dan saling mempengaruhi antara suku satu dengan suku yang lain. Yang jelas, semua itu adalah bagian dari kekayaan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Saudaraku sekalian, adat istiadat dan budaya dari masing-masing suku dan negara kita ini memiliki keunikan yang khas, yang mungkin setiap daerah berbeda. Misalnya, dari sisi arsitektur, upacara adat, pakaian, tarian, lagu, dan musik, termasuk perbedaan tradisi Jawa dan Minang yang saat ini sedang viral, yaitu teman kita Mas Iyun dari Tulungagung, Jawa Timur, dan Kak Fauzana dari Minang, Sumatera Barat, yang mana mereka ini beda suku, beda bahasa, dan beda profesi. Nah, pada saat ini kita akan membahas dan melacak perbedaan sekaligus kesamaan dari tradisi perkawinan antara Jawa dan Minang. Karena sekali lagi budaya ini adalah bagian dari kekayaan kita. Walaupun ada perbedaan, tapi juga ada sisi kesamaan. Nah, sekarang kita akan membahas perkawinan khas Jawa. Perlu diketahui bahwa rangkaian acara pernikahan khas Jawa jika kita mengikuti pakem, mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh kakek buyut kita, sangatlah panjang. Nah, mungkin saat ini kita hanya bisa memaparkan beberapa di antara rangkaian tersebut yang mungkin sering digunakan saat prosesi acara pernikahan. Langkah awal yang perlu dilakukan oleh suku Jawa adalah nontoni. Momen ini adalah waktu di mana antara calon mempelai laki-laki dan wanita saling berta'aruf, saling berkenalan antara satu dengan yang lain. Nah, langkah ini diprakarsai oleh pihak pria,
yaitu dengan cara menyelidiki secara rahasia untuk mengetahui keadaan si gadis atau si calon mempelai wanita. Nah, setelah dirasa cocok antara kedua belah pihak, maka dilakukan langkah berikutnya, yaitu lamaran atau melaksanakan tunangan. Pada tahapan ini, calon mempelai pria beserta keluarga dan kerabat mengunjungi rumah si calon mempelai wanita. Lamaran ini memiliki makna yang penting, yaitu memperkuat kesepakatan dan persetujuan antara dua belah pihak, yaitu dua keluarga, sebagai tahap resmi sebelum melanjutkan ke prosesi pernikahan. Dalam acara lamaran ini, ada beberapa rangkaian yang biasa dilakukan pada saat kita melaksanakan lamaran. Di antara acara yang biasa digunakan, yaitu tukar cincin, pembahasan hari pernikahan, dan seserahan, yaitu pihak laki-laki memberikan sesuatu kepada pihak mempelai wanita. Kemudian acara berikutnya yaitu siraman. Acara siraman yaitu membersihkan badan dan rohani sebelum melaksanakan ijab kabul. Siraman ini biasanya dilakukan oleh ayah, ibu, kakek, nenek, dan kerabat yang berjumlah 7 orang. 7 dalam bahasa Jawa memiliki arti yaitu pitu, yang memiliki makna filosofi yaitu pitulungan. Dalam bahasa Indonesia adalah pertolongan. Dengan harapan kedua mempelai berdua mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian acara berikutnya yaitu midodaren. Midodaren yaitu seluruh keluarga, tetangga, dan teman-teman mengadakan doa bersama dengan harapan acara pernikahan di esok hari diberikan kelancaran dan mempelai wanita tampak cantik seperti bidadari. Lalu acara berikutnya yaitu ijab kabul, yaitu akad nikah atas pengesahan seorang pria dengan wanita menjadi suami istri. Acara berikutnya yaitu panggih atau temu manten. Acara ini dilaksanakan setelah prosesi ijab kabul, yaitu setelah mempelai pria dan wanita dirias, pihak pria bersama rombongan membawa sanggan tebusan, yaitu barang dan makanan yang diserahkan kepada pihak pengantin wanita. Nah, dalam prosesi temu manten ada beberapa rangkaian prosesi, di antaranya adalah bobot timbang, yaitu ayah dari pihak wanita duduk di pelaminan dan kedua mempelai duduk di atas paha sang ayah dari si manten perempuan. Kemudian ada nanam jeru, yaitu ayah menekan bau pengantin agar duduk di pelaminan, yang memiliki arti kedua mempelai berdua diberi tugas untuk memberi keturunan yang baik dan menjadi orang tua yang baik. Dilanjutkan dengan sungkeman, yaitu salaman antara pengantin dan orang tua, dan dilanjutkan dengan tilik besan, yaitu pihak mempelai wanita berkunjung ke pihak mempelai pria, atau biasa disebut dengan istilah ngunduh mantu. Lalu prosesi ini dianggap selesai. Nah, itulah prosesi perkawinan menurut adat Jawa. Nah, sekarang kita akan menelisik prosesi pernikahan menurut adat Minang, Sumatera Barat. Yang pertama ada yang namanya marase, yaitu pihak mempelai wanita mengirim utusan untuk mendatangi pihak mempelai pria. Proses ini dilakukan dalam tahap penjajakan, dan orang yang diutus adalah orang yang dituakan sampai mencapai titik kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan. Kemudian acara berikutnya yaitu maminang dan babimbang tadu, atau biasa disebut dengan bertukar tanda, yaitu pihak mempelai wanita membawa buah tangan untuk keluarga mempelai pria. Biasanya yang dibawa adalah sirih pinang lengkap, kemudian kue-kue dan buah-buahan. Kemudian dilanjutkan dengan bertukar tanda. Barang yang ditukarkan biasanya berupa keris, kain adat, atau benda-benda yang memiliki nilai bagi keluarga. Artinya bukan barang yang tidak berguna. Semuanya harus memiliki manfaat. Kemudian acara berikutnya yaitu mahentasiri, yaitu kedua mempelai meminta izin dan doa restu
kepada anggota keluarga yang dituakan. Prosesi ini juga bertujuan untuk memberitahukan rencana pernikahan. Lalu acara berikutnya yaitu babako babaki, yaitu pihak ayah dari wanita memberikan bantuan biaya sesuai dengan kemampuannya. Ini dilakukan sebagai bentuk kasih sayang orang tua terhadap putrinya. Lalu acara berikutnya yaitu malam bainai, yaitu upacara di malam sebelum pernikahan dimulai atau sebelum pernikahan dilaksanakan dengan meletakkan daun pacar yang sudah dihaluskan ke kuku si calon pengantin wanita. Kemudian acara berikutnya yaitu manjapui marapulai, yaitu calon mempelai pria akan dijemput untuk menyambangi kediaman si calon istri dengan tujuan untuk melangsungkan akad nikah. Lalu acara berikutnya yaitu penyambutan di rumah anak daro, yaitu menyambut mempelai pria di rumah calon istri atau calon mertua. Dan kemudian acara berikutnya yaitu akad nikah. Akad nikah ini sama, setiap adat dimanapun tidak ada bedanya, tergantung menurut agama masing-masing. Nah, karena ini sama-sama agama Islam, berarti akad nikah dimanapun, selama dia pemeluk agama Islam, caranya sama. Kemudian setelah akad nikah, acara berikutnya yaitu basanding di pelaminan, yaitu kedua mempelai berdua bersanding di rumah mempelai wanita. Ini juga mirip dengan adat Jawa, ada kesamaan. Kemudian acara berikutnya yaitu tradisi usai akad nikah, yaitu rangkaian acara setelah selesai resepsi. Ini juga sedikit ada kemiripan dengan adat Jawa. Kemudian yang terakhir yaitu manikam jajak, yaitu kedua mempelai akan datang ke rumah orang tua pihak pengantin pria. Ini bertujuan untuk menghormati orang tua bagi pengantin pria. Dan acara ini dalam istilah Jawa disebut dengan iring-iring semut. Saudaraku sekalian, itulah sisi kesamaan dan perbedaan antara tradisi Jawa dan tradisi Minang pada prosesi pernikahan. Lalu seperti apa menurut Islam? Perlu diketahui bahwa proses pernikahan menurut Islam sangatlah sederhana, sehingga sangat mudah diikuti oleh suku apapun, termasuk suku Jawa dan Minang ini sebetulnya sudah terjadi akulturasi, sudah terjadi perpaduan antara suku satu dengan suku yang lain, yang mana nilai Islam juga masuk di dalam dua suku ini, yaitu suku Jawa dan Minang. Nah, di dalam Islam, tradisi atau prosesi pernikahan cukup simpel. Yang pertama adalah ta'aruf. Nah, proses ta'aruf ini juga dilakukan oleh suku manapun, yaitu proses perkenalan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Nah, setelah cocok antara kedua belah pihak, yaitu pihak pria dan wanita, kemudian ada yang namanya khitbah atau lamaran, di mana calon mempelai pria melamar pihak calon istri, yaitu datang ke rumah calon mertua. Ini juga sama dilakukan oleh adat manapun. Nah, setelah itu baru dilakukan yang namanya akad nikah atau ijab qabul. Artinya ini juga sama dengan adat-adat yang lain yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Nah, setelah akad nikah baru diadakan acara yang namanya walimatul arus, yaitu tasyakuran sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa prosesi pernikahan telah usai dan kita mengadakan pesta. Nah, ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan perlu diketahui bahwa adat pernikahan dari suku apapun, jika sama-sama memeluk agama Islam, maka semuanya menjadi lentur, semuanya menjadi mudah. Seluruh rangkaian prosesi, baik dari adat Jawa ataupun Minang, atau mungkin adat yang lain, tidak harus dilakukan secara utuh. Namun, bisa kita skip, kita cari inti daripada masing-masing budaya yang ada. Sehingga teman-teman sekalian tidak perlu khawatir dengan prosesi yang akan dilewati, sehingga menjadi takut untuk menikah. Karena rangkaian acara yang begitu panjang, sehingga kita dihantui dengan beban seperti itu, menjadi ketakutan sehingga enggan atau malas untuk
segera menikah. Jadi teman-teman, jika sudah waktunya menikah, sudah sama-sama cocok, punya penghasilan, segeralah menikah. Islam selalu luwes atau pantas di setiap waktu dan tempat. Yang jelas, niatkan pernikahan kita hanya murni, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Adapun cinta, kemudian rezeki, derajat, pangkat, semuanya akan mengalir sesuai dengan perkembangan waktu. Oleh karena itu, siapapun di antara kita, jika sudah cocok dengan pasangan, maka segeralah menikah. Sedangkan apapun, baik manis maupun pahit, harus dijalani bersama, yaitu antara pasangan suami dan istri. Semoga kita semua selalu diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun menjadi mudah. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.